Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web dalam topik perulangan pada JavaScript teman-teman ya. Oke, saya akan coba share screen kan terlebih dahulu layarnya. Nah, setelah pada pertemuan atau di video sebelumnya kita bahas terkait struktur percabangan atau kondisional dalam JavaScript, sekarang di sini saya akan coba bahas terkait struktur perulangan pada JavaScript teman-teman. Nah, sebelum kita eh, bahas terkait perulangan itu apa, di sini saya akan berikan contoh nyata atau studi kasus nyata bagaimana perulangan itu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini perulangan itu diibaratkan seketika teman-teman melakukan push up, gitu ya. Ketika teman-teman melakukan push up, pasti ada proses yang dilakukan, mulai dari naik turunnya badan itu sendiri, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini naik turunnya badan ya, di mana ini adalah proses yang teman-teman lakukan. Nah, ketika teman-teman push up sendiri, teman-teman bisa membatasi jumlah push up-nya itu berapa kali ya, atau teman-teman juga bisa push up-nya itu sampai bosan, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa identifikasi ada dua jenis perulangan atau looping itu, teman-teman ya. Nah, di sini sebelum sebelum saya coba jelaskan terkait uh, jenis perulangan, di sini kita harus tahu dulu konsep perulangan atau looping itu apa. Jadi konsep perulangan atau looping itu adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan teman-teman menjalankan sekelompok kode berulang-ulang tanpa harus menulis ulang. Misalkan nih, teman-teman harus menuliskan kata saya ucapkan terima kasih bla 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 sebanyak 100 baris. Nah, dengan menggunakan algoritma perulangan atau looping, teman-teman tidak perlu menuliskannya menggunakan dokumen write satu persatu, tapi bisa menggunakan algoritma perulangan atau struktur perulangan. Karena dengan struktur perulangan, teman-teman bisa menuliskan satu kode untuk banyak hasil gitu ya. Kayak gitu. Nah, sesuai yang tadi saya sebutkan, perulangan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada counted loop, yang kedua uncounted loop. Nah, counted loop itu adalah perulangan yang jelas banyak perulangannya maksudnya. Ketika tadi teman-teman itu melakukan push up, nah ada yang push up-nya cuma 10 kali, ada juga yang push up-nya sampai bosan. Nah, kalau yang push up-nya 10 kali, maka itu ada jelas gitu, banyak perulangannya itu 10 kali, mengulangi push up-nya sampai 10 kali. Kalau misalkan sampai bosan, berarti itu masuknya ke dalam jenis uncounted loop. Kenapa dikatakan sebagai uncounted loop? Karena tidak jelas urutan batas akhir teman-teman melakukan pengulangannya, gitu ya, kondisi akhirnya. Kayak gitu, ya. Nah, di sini akan dibahas beberapa perulangan, mulai dari perulangan for, lalu perulangan while, do while, lalu for each, ya. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu perulangan for ya. Perulangan for itu merupakan salah satu bentuk looping yang umum digunakan dalam JavaScript ya, di mana ada tiga komponen utama yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman tekankan dalam melakukan perulangan for loop ya ini. Yang pertama ada inisialisasi ya, yang harus teman-teman selalu ingat. Lalu ada kondisi, ada juga increment. Apa sih inisialisasi, kondisi, dan increment? Nah, di sini diperlihatkan contoh sintaks dasar for looping-nya, teman-teman ya. Kita tuliskan kata kunci for, lalu di bagian sini ada let i sama dengan 0. Ini tuh masuk ke dalam inisialisasi. Artinya kita itu sedang membuat variabel untuk nilai awal atau kondisi awalnya, gitu ya. Nah, nilai awalnya i-nya sama dengan 0, lalu ada kondisi akhirnya ya. Nilai akhirnya, i-nya kurang dari 5. Nah, ketika I-nya belum terpenuhi sampai kurang dari 5, maka perulangan akan terus dilakukan. Karena di sini ada I++. Ya, I++ itu adalah proses increment, teman-teman. Ya, jadi teman-teman akan menambahkan nilainya satu setiap satu kali lonjakan, gitu ya. Kayak gitu. Biasanya untuk perulangan for ini kita terapkan pada HTML dan CSS untuk menampilkan konten atau body halaman ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba praktikkan bagaimana kita menerapkan perulangan dalam JavaScript itu ya, khususnya yang for dulu sekarang. Oke.
Nah, di sini sebelum saya coba praktikkan, saya coba tunjukkan juga kurang lebih. Nanti teman-teman algoritmanya seperti ini ya, flowchart-nya. Kita kan kalau bikin flowchart di bagian awal ada bagian start programnya dulu. Habis itu, nah, nilai inisialisasi I sama dengan 0 itu merupakan hitungan awal perulangannya ya, atau kondisi awalnya. Lalu kondisi akhirnya ya harus kurang dari sama dengan 0. Kalau misalkan masih kurang dari sama dengan 0, maka akan di print I-nya sama dengan ya di print nilai yang diulang-ulangnya gitu. Lalu dilanjutkan ke step berikutnya ya, ke perulangan berikutnya. Namun jika nilainya sudah kurang dari 0, kurang dari 10, udah tepat di angka saat I sama dengan 9, maka proses akan diakhiri. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita coba bagaimana praktiknya ya. Oke, saya coba matikan share screen-nya. Saya berpindah ke Visual Studio Code. Maka pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk membuat perulangan, yaitu teman-teman tuliskan kata kunci for ya. Habis itu teman-teman inisialisasikan ya, buat variabel, lalu isi nilainya maksudnya ya. Buat variabelnya, misalkan variabelnya let I ya sama dengan 0 ya, nilai awalnya itu, kondisi awalnya. Lalu kondisi akhirnya, kondisi di perulangannya, I-nya kurang dari berapa kali ya? Misalkan kita mau mengulang suatu teks yang berisi halo halo Bandung ya, sebanyak 3 kali, berarti I-nya kurang dari 3. Habis kita isi kondisi, kita juga isi increment-nya, berarti I plus plus. Habis itu kita kasih curly bracket ya, atau kurung kurawal. Lalu kita tuliskan apa yang mau diulang-ulang. Kita akan menuliskan sebuah tulisan ya, menggunakan fitur document write ya. Nah, kita tambahkan juga kode C HTML-nya ya, di dalam dokumen write ini. Nah, menggunakan paragraf saja. Habis itu kita tuliskan tulisan yang mau diulang-ulangnya. Halo, halo Bandung, misalkan kayak gini ya. Jangan lupa di akhirnya kita kasih titik koma. Oke, kita lihat, kita coba run, kita coba lihat hasilnya. Nanti kurang lebih akan muncul seperti ini, teman-teman. Akan ada 3 buah baris yang berisi tulisan yang sama, yaitu halo, halo Bandung. Seperti itu contoh perulangan for, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan kembali, teman-teman, setelah mengenal perulangan for. Di sini, perulangan yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada perulangan while ya. Perulangan while itu teman-teman merupakan salah satu contoh bentuk perulangan yang digunakan juga dalam JavaScript, di mana perulangan ini akan terus berjalan ketika kondisinya bernilai true ya. Nah, selama kondisinya bernilai true, maka perulangan akan berjalan. Bahkan kalau misalkan tidak ada nilai awal atau tidak ada increment-nya, biasanya akan terjadi infinite loop atau looping yang tidak terhingga, ya. Jadi si perulangan terus dilakukan, tidak berhenti, ya. Untuk sintak perulangannya seperti ini, teman-teman. Kita tuliskan dulu inisialisasinya ya, atau nilai awalnya. Kita isi dengan variabel dan isi nilainya. Lalu kita tuliskan kata kuncinya, ya, while. Lalu kita tuliskan conditionnya, lalu kita tuliskan apa yang mau dicetaknya ya. Di sini yang mau dicetak itu adalah konsol log. Kalau kakak kalau saya akan coba mencetaknya dalam bentuk dokumen write ya. Habis itu tinggal ditambahkan increment-nya di bagian akhirnya seperti itu, teman-teman ya. Kita coba praktikan sekarang saja ya. Nah, oke, kita coba praktikan. Bentar. Nah, oke, kita coba buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita akan coba praktikan perulangan while ya. Nah, kayak gini. While, oke. Sebelum kita tuliskan kata kunci while-nya, kita bikin dulu inisialisasi nilai awalnya. Misalkan kita pakai variabel let, apa ya, let J sama dengan 0 ya. Kita kasih titik koma. Habis itu, di dalam while-nya kita kasih kondisi. J-nya mau berapa kali nih mengulangnya. Misalkan kita mengulangnya mau 2 kali aja deh. Habis itu kita kasih curly bracket. Nah, di dalam curly bracket ini, untuk blok perulangannya, teman-teman bisa isikan apa yang mau diulang ya. Kalau saya ya di sini mau mengisikannya berupa tulisan saja. Document write ya. Kurung buka, kurung tutup. Kasih tanda kutip. Kita tambahkan sintaks HTML-nya. Baru kita tuliskan apa yang mau diulangnya.
Ini contoh perulangan while misalkan ya. Contoh perulangan while. Kayak gini, habis itu kasih tanda titik koma di belakangnya. Lalu kita Ctrl S, kita save, lalu kita coba run. Ya, hasilnya bagaimana? Sebentar. Nah, oke, kita coba run. Oke, nah, oke masih proses ya. Nah, ternyata jadi seperti ini. Tadi saya ada yang lupa, teman-teman. Increment-nya terlewat, maka akan terjadi infinite loop. Karena ketika apa? Ketika kondisinya masih terpenuhi, maka akan terus-terus diulang ya. Di sini berarti tadi ada yang kurang, teman-teman. Habis ini enter, kita tambahin increment-nya J++ ya. Berarti artinya itu setiap sudah dieksekusi ya bagian blok yang ini, yang dokumen write, maka akan ditambahkan satu nilainya sampai nanti kondisinya kurang dari dua ya. Kita Ctrl S, kita coba running lagi sebentar. Oke, nah ini kita tunggu. Nah, kurang lebih nanti muncul seperti ini. Ini contoh perulangan while, teman-teman ya. Seperti itu untuk contoh perulangan while. Jadi selama kondisinya masih terpenuhi, maka akan diulang terus sampai mereka itu infinite loop ya. Nah, selanjutnya selain ada perulangan while, ada juga perulangan yang namanya do while. Nah, perbedaannya apa sama yang while? Kalau do while itu, mereka itu bakal nyoba ngecek dulu nih satu kali kondisi yang ada di dalam kurungnya gitu ya, di dalam bloknya ya. Baru nanti kalau misalkan tidak terpenuhi, kondisi berikutnya nggak akan dicetak. Minimal dicetak satu kali gitu ya, kayak gitu. Untuk sintaksnya kurang lebih sama ya, tapi di awalnya kita cetak di bagian do-nya ya. Kita tetap sama buat variabel awal yang diinisialisasi atau nilai awalnya, lalu kita tambahkan increment-nya ya. Lalu untuk while-nya di akhir kondisinya itu. Jadi sebelum nanti dihentikan perulangannya, mereka itu akan dicetak terlebih dahulu satu kali gitu ya minimal. Oke, kita coba praktikan dan kita coba lihat bedanya ya. Oke, saya coba pindah ke Visual Studio Code ya. Nah, kita bikin variabel let k sama dengan misalkan 0, kita kasih titik koma, lalu kita coba tulis kata kuncinya do ya, kasih curly bracket. Nah, di sini kita tuliskan apa yang mau diulang-ulangnya. Misalkan kita dokumen dot write seperti ini, lalu kita tuliskan apa yang mau kita tulis ya. Ya, oke, kita tuliskan saja atau kita mau nampilin kayak gini aja. Ini perulangan do while ya, do while kayak gini. Habis itu kasih tanda titik koma di belakangnya ya. Jangan lupa, habis ini teman-teman tambahkan increment-nya berarti K++ ya, karena variabel yang diinisialisasinya itu variabel K. Di sini kita tuliskan while-nya ya, lalu kita tambahkan kondisinya ya, kondisi while-nya. Berarti K-nya gimana? Harus kurang dari berapa? Kita mau sampai berapa perulangan? Misalkan kita cuma mau 3 perulangan aja, berarti K kurang dari 3, kayak gini ya. Kita Ctrl S, kita save ya. Habis itu coba kita run, gimana hasilnya? Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Akan dicetak sebanyak 3 kali ya, sesuai dengan kondisi yang kita buat teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tadi saya juga akan mencoba mencontohkan bagaimana perbedaannya sama while. Kalau while itu, ya, kalau do itu mereka itu bakal dicetak walaupun kondisinya salah gitu. Sebanyak satu kali dulu. Misalkan kayak gini, teman-teman nilai awalnya itu kan misalkan 3 ya. Terus nilai kondisi akhirnya 3 juga. Ini kan tidak mungkin untuk dicetak ya. Tapi kita coba lihat, apakah dicetak atau enggak. Ternyata masih dicetak ini. Ya, sebanyak satu kali teman-teman ya yang ini. Nah, yang ini ya. Sebanyak satu kali. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang while. Kita coba buat ini nilai j-nya jadi 2 ya. Kondisi akhirnya juga 2. Kita Ctrl S, kita coba lihat perbedaannya. Nah, oke. Nah, ini nggak akan dicetak sama sekali, teman-teman. Karena kalau while itu langsung dicek kondisinya di awal. Kalau do while, dicek kondisinya di akhir.
Seperti itu teman-teman ya, untuk while dan do while. Selanjutnya, saya coba lanjutkan kembali. Nah, setelah perulangan do while, ada juga perulangan yang namanya for each ya. Kalau for each itu adalah teman-teman mencetak item yang ada di dalam array. Jadi teman-teman punya array atau kumpulan nilai yang tipe datanya sama ya array itu. Nah, lalu teman-teman nanti akan cetak satu-satu dari nilai tersebut. Nah, perulangan for each itu masuknya ke dalam counted loop atau perulangan yang jelas banyak apa ya kondisinya atau banyak batasnya gitu ya, counted loop. Nah, ini ya yang counted loop. Teman-teman bisa menggunakan for dengan operator ini ya untuk perulangan ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya method ya, kayak gitu teman-teman ya, untuk perulangan for each. Contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Sintaksnya yaitu teman-teman bikin dulu array-nya ya. Teman-teman bikin dulu array-nya. Habis itu teman-teman pakai perulangan for ya, di mana nilai inisialisasi awalnya berapa tentukan oleh teman-teman. Lalu panjang panjang dari array-nya itu berapa ya di sini tuh. Panjang array-nya ditentukan juga berapa oleh teman-teman ya. Lalu teman-teman juga tambahkan increment-nya. Baru nanti dicetak dalam dokumen write menggunakan array seperti ini. Oke, coba kita praktikan ya teman-teman. Nah, oke. Bentar. Nah, oke. Sepertinya saya ada kendala kamera ya. Sebentar. Oke, nah. Bentar, ini kameranya tiba-tiba berganti ya. Oke, saya coba matikan kamera terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke. Kita coba lanjutin dulu saja. Untuk perulangan for each-nya kita coba praktikan ya. Oke, kita coba praktikan sebentar. Nah, kita share Visual Studio Code-nya. Gimana caranya? Pertama-tama kita bikin dulu array ya. Array itu kita kasih nama, misalkan var kota ya, nama kota, var nama kota, var kota misalkan. Kalau array kita bikinnya pakai square bracket ya. Habis itu teman-teman masukkan array-nya ya. Misalkan Jakarta, lalu koma Bandung ya. Kayak gini, ini tuh array ya, kumpulan apa ya, elemen yang memiliki tipe data yang sama gitu ya. Selanjutnya kita akan coba cetak array ini menggunakan for each. Bagaimana caranya? Caranya yaitu teman-teman bisa tuliskan for ya kayak gini. Habis itu teman-teman bikin inisialisasi variabel menggunakan let misalkan atau var dan lain sebagainya. Kalau saya di sini menggunakan let i misal let jangan i udah kita pakai ya. Let apa ya s misalkan ya, nilai nilai inisialisasi awalnya misalnya 0, lalu kondisi akhirnya kurang dari panjang panjang array kota. Nah, berarti di sini kita tuliskan array kota titik length. Length itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia itu panjang, teman-teman ya. Habis itu terakhir S plus plus ya. Nah, habis itu teman-teman tinggal gunakan dokumen write untuk mencetaknya. Bagaimana caranya? Kita kopikan saja supaya lebih cepat prosesnya. Nah, kayak gini sebentar. Oke, sebentar. Nah, kita blok, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, di dokumen write ini kita masukkan nama-nama kota tersebut, kita cetak ya. Nah, kita cetak dengan cara seperti ini. Nah, kita tambah, tambah. Habis itu kita masukin nama variabelnya yaitu kota ya. Nama array-nya, array kota. Kita kasih indeks S karena kita let-nya kita inisialisasi menjadi variabel S. Habis itu kita save, kita Ctrl S. Nah, setelah itu, sekarang coba kita running. Hasilnya gimana ya? Oke, kita coba running sebentar. Nah, oke, kita coba running terlebih dahulu. Oke, kita coba tampilkan. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ketika di running, akan muncul Jakarta dan Bandung. Ini sebagai eh,
apa ya, array yang dicetak gitu. Oke teman-teman, untuk penjelasan terkait perulangan cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.